adik-adik, selamat datang di pembelajaran matematika bersama Kak Nisa. Hari ini kakak mau mengajak kalian belajar KPK dan FPB. Ada yang udah pernah dengar nggak sih tentang KPK dan FPB? Kalau belum pernah, yuk kita belajar bersama dengan menyenangkan bersama Kak Nisa. Oke, kakak akan membahas terlebih dahulu tentang awal mula adanya FPB dan KPK. Jadi, awalnya FPB itu ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Euclid. Jadi pada zaman dahulu masyarakat Yunani itu bingung dalam membagi tanah secara adil. Maka Euclid pun menemukan suatu rumus yaitu FPB untuk dapat membagi tanah secara adil. Dan kemudian muncullah pula yaitu hukum KPK yang dapat digunakan untuk mengatur jadwal atau menemukan pola yang berulang kali. Nah, hingga saat ini, FPB dan KPK itu masih sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau adik-adik punya kue yang mau dibagi ke teman-temannya sama rata, maka kalian bisa nih menggunakan FPB. Lalu, jika adik-adik ingin mengatur jadwal adik-adik, misalnya adik-adik punya jadwal les musik atau les berenang, apakah les musik dan berenang itu akan terjadi bersamaan di hari apa? Itu bisa menggunakan KPK. Wah, sangat menarik bukan? Jadi dengan belajar FPB dan KPK itu bisa diterapkan loh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita akan membahas FPB dan KPK sekarang. Namun sebelum membahas FPB dan KPK, apa kalian masih ingat apa itu kelipatan dan faktor? Nah, kakak akan membahas terlebih dahulu mengenai kelipatan dan faktor. Oke, apa itu faktor? Faktor dari suatu bilangan adalah angka-angka yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan tersebut. Nah, bagaimana ya caranya mencari faktor? Kakak akan jelaskan bagaimana cara mencari faktor. Misalnya kakak punya angka 12. Nah, kalau kita akan mencari faktor dari angka 12, kita akan mencari angka-angka yang dikalikan akan menghasilkan angka 12. Maka kita bisa menggunakan angka pertama yang paling kecil yaitu 1. Angka 1 jika dikali berapa akan menghasilkan 12? Tentu angka 12. Lalu setelah angka 1 ada angka 2. Angka 2 dikali berapa menghasilkan 12? Yaitu 6. Selanjutnya angka 3. Angka 3 dikali berapa menghasilkan 12? Yaitu 4. Setelah angka 3 adalah angka 4. Namun di sini angka 4 sudah memiliki pasangan yaitu angka 3. Jadi, jika angka 4 sudah memiliki pasangan, maka faktor dari 12 yaitu adalah bilangan yang ada di sini. Yaitu adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 12. Selanjutnya kakak akan membahas mengenai kelipatan. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan adalah hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan asli. Lalu apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kakak di sini memiliki misalnya angka 4. Bagaimana cara mencari kelipatan dari angka 4? Maka kita bisa mengali angka 4 dengan bilangan asli. Bilangan aslinya yaitu dimulai dari 1 dikali 4 adalah 4. Yaitu 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya ada angka 3 dikali 4 menghasilkan 12. Angka 4 dikali 4 menghasilkan 16. Dan seterusnya. Maka kelipatan dari bilangan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Wah, sangat mudah sekali bukan? Setelah membahas kelipatan dan faktor, kakak akan masuk ke materi intinya yaitu FPB dan KPK. Ada yang sudah tahu tentang FPB dan KPK? Oke, kakak akan membahas mengenai FPB terlebih dahulu. Oke, sekarang kakak akan membahas mengenai FPB. Apa itu FPB? Oke, jadi FPB adalah bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan atau lebih.
Artinya, kita mencari faktor dari kedua bilangan tersebut, namun kita pilih angka yang paling besar. Oke, contohnya di sini misalnya kakak punya angka 12 dan angka 16. Angka 12 faktornya apa aja sih? Tadi 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Maka faktor dari 12 adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu untuk angka 16, kita bisa mulai dari angka 1 dikali berapa? Yaitu 16. Angka 2 dikali berapa menghasilkan 16? 8. Lalu angka 4 dikali dengan 4. Maka faktor dari angka 16 yaitu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, tadi kita akan mencari faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan. Yaitu yang sama ada angka berapa sih? 1, lalu 2, dan 4. Namun, karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita memilih angka yang paling besar yaitu 4. Jadi, FPB dari angka 12 dan 16 adalah angka 4. Oke, sekarang kakak akan membahas mengenai KPK. Apa itu ya KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Artinya, kita bisa mencari kelipatan dari kedua angka tersebut, lalu kita pilih, dan kita mencari kelipatan yang terkecil dari kedua angka tersebut. Oke, kakak akan memberikan contoh KPK dari angka 4 dan 6. Tadi kita sudah mencari kelipatan dari angka 4, yaitu 4 bila dikali 1 menghasilkan 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. Dan seterusnya. Lalu untuk angka 6, angka 6-nya kita kali 1 dahulu. 6 kali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30. Dan seterusnya. Nah, kita lihat faktor-faktor mana yang sama dari kedua bilangan tersebut. Jadi di sini ada angka 12 dan ada angka 24. Namun KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita bisa memilih angka yang paling kecil dari kedua bilangan ini, yaitu angka 12. Maka KPK dari angka 4 dan 6 adalah angka 12. Nah, apakah adik-adik sudah paham cara mencari KPK dan FPB? Lalu jika angkanya besar seperti angka 100 dan angka 50, pasti sulit jika kalian harus mencari kelipatan dan faktornya dari kedua bilangan ini. Kakak punya trik cepat dalam mencari KPK dan FPB dari kedua angka tersebut. Oke, cara cepatnya adalah menggunakan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah memecah bilangan menjadi perkalian angka-angka prima. Angka prima itu angka berapa aja ya? Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, sekarang kakak mau memberikan contoh cara menghitung KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Di sini misalnya kakak memiliki angka yang besar, yaitu angka 24 dan angka 30. Bagaimana ya caranya mencari KPK dan FPB dari kedua bilangan ini? Kita bisa membagi kedua bilangan ini menggunakan faktor prima. Faktor prima yang pertama adalah angka 2. 24 jika dibagi 2 menghasilkan angka berapa? Yaitu angka 12. Lalu kita masih bisa menggunakan angka prima yang paling kecil lagi, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Oke, lalu kita bisa bagi lagi angka 6 dengan angka 2 kembali. 6 dibagi 2 adalah 3. Oke, lanjut, kita akan mencari faktor prima dari angka 30. Kita bisa bagi angka 30 dengan angka prima yang paling kecil, yaitu 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Lalu, apakah kita bisa bagi angka 15 dengan angka 2? Oke, tentu saja tidak.
Manakala 15 adalah bilangan ganjil dan angka 2 adalah bilangan genap. Maka setelah angka 2, faktor prima berapa ya? Setelah 2 adalah angka 3. 15 jika dibagi 3 adalah 5. Dan angka 3 dan angka 5 ini sudah termasuk bilangan prima. Maka jika hasil akhir sudah bilangan prima, kita bisa menuliskan faktor prima dari angka 24 adalah 2 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3 kali, dan angka 3. Lalu untuk angka 30 terdiri dari angka 2, 3, dan 5. Nah, untuk 2 dikali 2 dikali 2, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pangkat. Ada yang tahu bisa menjadi pangkat berapa? Karena 2 dikali 2 dikali 2 hingga 3 kali, kita bisa mengubahnya menjadi 2 pangkat 3. Lalu dikali dengan 3. Lalu untuk angka 30, faktor primanya adalah angka 2, 3, dan 5. Oke, kita sudah menghitung nih faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Lalu untuk menerapkan triknya, terdapat perbedaan dalam mencari KPK dan FPB. Jika kalian mencari KPK, kalian harus menuliskan semua bilangan yang terdapat di kedua bilangan tersebut, tapi yang memiliki pangkat paling besar. Sedangkan di FPB, kita harus memilih faktor prima yang ada di kedua bilangan ini. Jika salah satu angka tersebut tidak ada di bilangan lain, kita tidak bisa menulisnya dalam FPB. Oke, KPK. Kita bisa menulis semua faktor prima yang terdapat di kedua bilangan tersebut. Kita mulai dari paling depan, yaitu angka 2. Terdapat angka 2 dan angka 2 pangkat 3. Tadi hukumnya adalah kita memiliki pangkat yang paling besar, jadi 2 pangkat 3. Lalu kita kali dengan angka di kedua bilangan ini ada angka 3. Kita bisa tulis angka 3 saja, dan bilangan terakhirnya ada angka 5. Lalu sedangkan untuk di FPB, kita harus menuliskan faktor prima yang ada di kedua bilangan ini, yaitu yang pertama angka 2, terdapat angka 2 pangkat 3 dan angka 2, kita harus memilih pangkat yang kecil, yaitu angka 2 saja. Sedangkan FPB-nya, selain angka 2, masih terdapat angka yang sama, yaitu angka 3. Sedangkan angka 5 tidak ada di kedua bilangan ini kan, jadi kita tidak bisa menulis faktor angka 5 pada FPB. Maka KPK dan FPB dari kedua bilangan ini adalah, kita tinggal menghitung perkalian dari bilangan tersebut. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 berapa? Yaitu 8. Dikali 3 dikali 5, yaitu sama dengan 120. Sedangkan FPB-nya 2 dikali 3 adalah 6. Wah, cukup cepat sekali ya caranya. Kita bisa langsung menemukan KPK dan FPB-nya secara tepat, namun tidak perlu menulis panjang. Wah, cukup cepat ya mengerjakan FPB dan KPK dengan trik ini, yaitu menggunakan faktorisasi prima. Jadi kita bisa menghemat waktu nih, tanpa harus menghitung kelipatan dan faktor dari kedua bilangan tersebut. Untuk mengasah kemampuan kita, kakak akan memberikan contoh dalam bentuk soal lainnya. Nah, di sini kakak punya soal atau pertanyaan yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari kita loh. Yaitu pertanyaan adalah, ibu memiliki 36 kue dan 32 roti. Jika ibu ingin membagikan semua kue dan roti kepada tetangga dengan jumlah yang sama, pertanyaannya, berapa jumlah maksimal tetangga yang bisa memperoleh roti dan kue? Lalu berapa ya jumlah kue dan roti yang bisa diperoleh oleh setiap tetangga? Nah, di sini kita bisa menggunakan FPB dalam menghitung pembagian kue dan roti yang akan dibagikan oleh ibu. Oke, kita tulis dulu angkanya, yaitu ada angka 36 dan 32.
seperti cara yang tadi kakak jelaskan, kita bisa menggunakan faktorisasi prima agar menjadi lebih cepat, yaitu dimulai dari angka 36, kita bisa bagi dengan angka 2, yaitu 18. 18 nya kita bisa bagi lagi dengan angka 2, yaitu menghasilkan 9. Angka 9 kita bisa bagi dengan angka 3, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Karena hasil akhirnya sudah merupakan angka prima, maka faktor prima dari angka 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau kita bisa tulis lebih singkat, yaitu 2 dikali 2 bisa ditulis dengan 2 pangkat 2, serta 3 dikali 3, 3 pangkat 2. Selanjutnya kita bisa menghitung angka 32, kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. 32 dibagi 2 adalah 16. 16 dibagi 2 yaitu 8. 8 dibagi 2 adalah 4, dan 4 dibagi 2 menghasilkan angka 2. Angka terakhirnya adalah sudah bilangan prima. Maka faktor dari 32 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak berapa kali? Ya, 5 kali. Jadi kita bisa tulis dengan singkat 2 pangkat 5. Oke. Tadi FPB adalah faktor dari kedua bilangan tersebut. Kita cari di sini ada angka berapa yang ada di kedua faktor bilangan 36 dan 32. Ya, di sini ada angka 2 saja. Lalu, untuk mencari FPB, kita harus memilih pangkat yang lebih kecil atau paling kecil. Di sini angka 2 pada faktor 36 yaitu 2 pangkat 2, dan pada angka 32 adalah 2 pangkat 5. Maka kita pilih yang mana ya? Kita pilih yaitu di mana 2 pangkat 2. Maka FPB-nya dari angka 36 dan 32 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa ya? 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Oke. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah maksimal tetangga yang bisa mendapatkan kue dan roti dari ibu? Yaitu adalah 4 orang tetangga ibu. Nah, berapa jumlah kue dan roti yang diperoleh oleh 4 orang ini? Di sini kita bisa bagi. Setiap kuenya ada 36 kue dan 32 roti. 36 kue kita bagi untuk 4 orang adalah 36 dibagi 4 adalah berapa? Ya, 9. Lalu 32 dibagi 4 adalah 8. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah bahwa jumlah tetangga yang memperoleh kue dari ibu adalah 4 orang, dan setiap orang akan memperoleh 9 kue dan 8 roti yang sama banyak. Wah, sangat bermanfaat kan jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kakak di sini punya contoh soal cerita yang kedua. Jadi pada suatu hari Putri dan Tika sedang bermain di suatu taman. Putri bermain ayunan, dan ayunan Putri bergerak setiap 9 detik sekali, dan sedangkan Tika bermain jungkit-jungkit, dan juga jungkit Tika bergerak setiap 15 detik. Jika keduanya mulai bergerak bersamaan, setelah berapa detik ya Putri dan Tika akan bergerak bersamaan kembali. Oke, di soal cerita ini kita bisa menggunakan rumus KPK, yaitu kita bisa tulis dahulu angka 9 dan angka 15, dan kita akan menghitung dengan menggunakan faktor primanya. 9 dibagi berapa? Dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan angka 3. Lalu 15 dibagi dengan angka 3 juga, hasilnya adalah 5. Oke, maka faktor 5 dari 9 adalah 3 dikali 3, atau kita bisa tulis dengan 3 pangkat 2. Sedangkan untuk 15 adalah 3 dikali 5. Jadi setelah kita menemukan faktor primanya, dalam menentukan KPK kita akan menuliskan semua faktor prima yang terdapat di antara angka 9 dan 15 ini, serta syaratnya selain seluruh faktor primanya ditulis, faktor prima yang ditulis jika di kedua
angka 9 dan 15 ini terdapat dua-duanya, kita harus memilih pangkat yang paling besar. Oke, dalam menentukan KPK, kita tulis nih faktor apa aja yang terdapat di kedua bilangan ini. Yang pertama, ada angka 3. Angka 3-nya kita pilih pangkat yang besar. Di sini ada 3 pangkat 2 serta angka 3 aja. Maka kita bisa tulis dengan 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya, faktor lainnya yang terdapat di kedua bilangan ini, yaitu ada angka 5. Sudah, faktornya sudah kita tulis semua. Maka kita tinggal menghitung hasil akhirnya. Faktor KPK-nya adalah 3 pangkat 2 adalah berapa? 9 dikali dengan 5. 9 dikali 5 adalah 45. Maka jawabannya pada detik keberapa ya Putri dan Tika akan bergerak bersamaan? Pada 45 detik berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu KPK dan FEB? Dan adik-adik juga sudah tahu kan bagaimana cara menghitung KPK dan FEB dengan mudah? Nah, jangan lupa untuk latihan soal-soal lainnya agar kalian semakin paham tentang KPK dan FEB. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.